Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fi hadhihi sabihah, pada pagi yang cerah ini, qadarna ala hadzal ihtifal fi sihhatin wa afiyatin. Biar ada Arab-Arab, biar saya dikira pintar. Kemudian kita bersyukur pada Allah karena kita hari ini bisa bertatap muka gitu ya. Laki-laki, mahasiswa ke mahasiswi, mahasiswi ke mahasiswa. Semoga ini menjadi satu forum yang baik untuk kita. Karena apa? Karena kita ini akan diberi tugas amanah oleh kampus untuk melakukan program apa? PBL. PBL itu apa? Praktek pengalaman lapangan. Pengabdian lah begitu ya. Tapi sebelumnya saya minta maaf karena saya mungkin agak telat sedikit, karena saya jauh ya, jam 7 saya sudah berangkat dari rumah. Itu demi kalian. Bahkan saya belum sempat mandi karena memikirkan kalian. Begini ya, kalian adalah calon guru, ya kan? Calon guru semua ya. Masa bodoh kalian mau jadi pengusaha nanti, mau jadi entrepreneur, mau jadi apa? YouTuber. Tapi semua profesi itu tetap Anda sebagai guru. You are teacher. Antum mudarrisun. Kamu semuanya adalah guru. Guru itu bukan hanya profesi. Ini yang salah kaprah gitu ya. Ini yang banyak orang tidak tahu. Ini saya kasih tahu sekarang ya, supaya kamu tahu. Tapi guru itu lebih kepada jiwa, ruh. Guru tapi tidak memiliki jiwa guru, ya, lebih baik tidak menjadi guru. Kenapa? Karena mohon maaf ya, sekarang banyak guru tapi tidak memiliki jiwa guru. Padahal kata Pak Kiai yang paling penting itu ruh seorang guru. Apa akibatnya? Akibatnya apabila kita menjadi guru tapi tidak memiliki ruh guru, gitu ya, kita pertama tidak akan ikhlas mengajar. Setuju ya? Setuju. Kenapa? Karena kita hanya mengajar hanya sebatas tugas saja, hanya tugas saja. Yang penting selesai, tanda tangan, pulang. Kalau kalian punya ruh sebagai guru, kalian akan mempersiapkan pembelajaran itu dengan baik, membuat RPP dengan sempurna. Kenapa? Karena kalian ikhlas. Pergi ke pasar membeli gambar-gambar sebagai media pembelajaran, buat kertas, menyiapkan alat-alat tulis. Kenapa? Karena untuk menyempurnakan pembelajaran dia esok hari. Maka dia akan sibuk. Kenapa? Karena dia bersungguh-sungguh mengajar.
ruh. Ruh. Jadi roh ini penting lah. Untuk menunjukkan bahwa kalian itu the real teacher. Al-mudarris al-hakiki. Guru yang sebenarnya guru. Utama. Kalian biasakan kalau dosennya bicara dan hangat gitu, langsung tepuk tangan. Otomatis kan? Otomatis. Supaya yang bicara itu semangat. Saya bicara ini bukan sebatas bercerita, tapi ini ada dasarnya. Saya tahun lalu juga menyampaikan word ini. Word itu apa? Peribahasa atau kata-kata indah dari kiai saya. At-thariqatu ahammu minal madah. Metode kalian mengajar itu memang lebih penting dari materi yang kamu ajarkan. Ada materi tapi kamu tidak tahu metode mengajar, ya ngapain gitu ya. Forward gitu. Untuk apa? Bahasa Arabnya what for? Forward ya aja. Bagus lah, bagus. Itu mahasiswa saya itu. Kalau cerdas itu mahasiswa saya. Berani menyela dosennya. Ini betul. Apa tadi? At-thariqatu ahammu minal madah. Metode lebih penting daripada materi. Ya. Wal mudarrisu gitu ya. Dan guru itu ahammu minat thariq. Itu siapa namanya itu? Siapa? Hah? Kau tahu kan? Jadi guru kan? Ya makanya sekarang jadi guru jangan sok pintar. Ya kan? Kadang siswa kita itu bisa lebih tahu dari kita. Makanya saya bicaranya pelan-pelan saja. Mana tahu ada yang lebih pintar dari saya. Amin. Wal mudarrisu ahammu minat thariq. Ngapain ada metode kalau nggak ada gurunya? Ya lucu juga bahasa ini ya kan. Bahasa ini lucu juga. Kenapa ya? Ngapain ada metode kalau nggak ada guru? Tapi ini indahnya di situ. Artinya guru itu lebih penting dari metode pembelajaran, sekaligus lebih penting daripada materi. Artinya guru itu lebih penting dari keduanya. Nah ini yang saya tadi jelaskan. Yang saya jelaskan tadi. Waruhul mudarris. Waruhul mudarrisi apa waruhul mudarrisu? Waruhul mudarrisi. Jadi mudhaf ya. Ahammu min mudarrisin nafsi. Ruh atau jiwa seorang guru itu lebih penting daripada guru itu sendiri. Nah ini kalian hafalkan nih. Jadi yang paling penting apa? Ruh. Yang paling penting apa? Ruh atau jiwa itu. Nah ini saya khawatir kalian ini hanya menjadi guru dan tandi jiwa. Jiwa. Nah jiwa ini, untuk mendidik jiwa ini gitu ya, memang butuh ketelatenan. Kenapa? Karena di situ bicara keikhlasan. Ya kan? Kalian ikhlas nggak jadi guru nanti? Selama 1 bulan ini ikhlas nggak jadi guru? Oke ya? Oke. Ini muqaddimah ya, muqaddimah. Kenapa? Karena saya melihat gitu ya, masalah nasional kita itu di ruh ini. Banyak guru kita di Indonesia ini yang tidak bekerja secara totalitas. Kenapa? Karena mereka tidak menjiwa.
Tidak menjiwai. Karena dia tidak menjiwai, akhirnya dia tidak terlalu cinta. Coba lihat Romeo dan Juliet itu. Lihat siapa lagi? Laila Majnun. Malam segini, Pak. Bapak, Laila Majnun, malam segila. Malam yang gila. Coba. Kalau kalian menjadi guru seperti mereka, kira-kira ada upah atau tidak ada upah itu berpengaruh nggak? Tidak berpengaruh, Pak. Tidak berpengaruh. Kalau tidak ada ya SMS bendaharanya, WA bendaharanya. Ada berian gitu. Tapi kebanyakan kalau nggak ada sertifikasi nggak perlu, Pak. Nah itu siapa namanya itu? Cerdas sekali itu. Kalau nggak ada sertifikasi, nggak punya ruh, gitu ya. Walhasil sekarang apa terjadi? Sudah dapat sertifikasi? Dibelikan apa? Dibelikan laptop apa dibelikan sepeda motor? Uang sertifikasi dibelikan laptop apa dibelikan sepeda motor? Laptop apa sepeda motor? Apa? PCX apa Asus? PCX kan? Berkawin, Pak. Jadi gitu ya. Oke lah kita nggak bahas ini lah. Saya sekarang akan mencoba gitu ya, membawa kalian pada suatu pemikiran dunia nyata. Mengagumi ya, Pak. Ini dunia nyata yang akan kalian hadapi besok atau lusa. Begini ya. Ada yang bisa? Oh ya udah, saya coba mencoba begini dulu ya. Oke. Masalah terbesar dunia pendidikan kita saat ini, gitu ya, itu adalah peserta didik dan guru, dua. Atau saya balik, guru dan peserta didik. Guru gagal dalam pembelajaran bila peserta didik tidak dapat memenuhi pertanyaan guru. Itu indikator paling mudah untuk mengukur kamu sukses atau tidak mengajar. Itu lihat di ending pembelajaran, you tanya anak-anak itu bisa jawab nggak? Kalau dia bisa jawab, berarti pembelajaran kita sukses. Tapi kalau mereka tidak bisa menjawab pertanyaan kita di akhir pembelajaran, itu yang salbut siapa? Yang gagal siapa? Guru. Oke. Kenapa anak-anak kita, ini saya jelaskan di akun YouTube saya. Enggak betul? Akhlak channel. Enggak betul? Karena ini penting. Kenapa anak-anak kita itu susah sekali bicara di kelas? Takut, malu, malas, sakit perut. Kenapa? Karena mereka terganggu dengan model guru mengajar. Guru yang membuat dia takut bicara. Kenapa? Karena guru di situ datang sebagai hantu. Menjangkun ya, takut mereka gara-gara penampilan guru. Coba gurunya seperti saya. Itu anak-anak gak sungkan untuk nyeletuk, untuk angkat tangan. Tapi sekarang ya Allah, anak saya itu umur 7 tahun, di rumah itu ngomong A sampai Z. Kalau dihitung, itu dalam satu hari bisa 3.000, 4.000 kata. Kalau kita hitung, anak saya bicara di rumah, itu bisa 3.000 sampai 4.000 kata. Coba aktif nggak itu?
Anak seperti itu aktif nggak? Bahkan anak umur 4 tahun dalam penelitian itu sudah bisa bicara 3 tahun 3.000 kata sampai 4.000 kata. Umur 3 sampai 4 tahun. Bahkan dia sudah bisa analog. Analog itu apa? Analog, bicara sendiri, mojok, ya kan? Ngomong sendiri. Itu kalau diganggu marah nggak? Marah itu. Jadi ini hasil riset. Tapi anehnya gitu ya, ketika dia masuk kelas, masuk sekolah, yang mau bicara satu kata pun tidak jadi. Susah susah bicara. Mau angkat tangan susah sekali, paling nggak berani segini. Coba apa masalahnya itu? Saya ungkap ini karena kalian kan nanti pasti ketemu model-model seperti ini kan, di kelas. Model-model kayak saya lah Pak. Iya lah. Model-model apa pemalu gitu kan. Model-model sok takut gitu ya. Kenapa anak susah bicara? Nah, itu tugas kamu. Kalau kamu nanti masuk kelas, tiba-tiba siswa tidak mau bicara, itu yang salah kamu. Kenapa? Karena kamu membawa tadi apa? Datang sebagai hantu. You come to the class as ghost, seperti hantu. Like ghost. Jangan seperti hantu. Mislus apa bahasa namanya hantu? Seton. Apa bahasa Arabnya? Antum kasayati. Antuna kasaitona. Kenapa? Datang dengan muka yang serem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, kakinya turun. Ini baru penampilan pertama. Tuh, belakang, rumah. Wah, gak ada yang bicara. Aduh, bagaimana anak kita mau bicara? Jadi datang ke kelas, ucapkan Assalamualaikum dengan muka yang berseri-seri. Jangan tampakkan kalau kalian belum mandi. Itu ya, jangan tampakkan. Jangan tampakkan kalau kalian sedang berada dalam masalah. Kreditan belum bayar, HP belum bayar, laptop belum bayar, utang bayar, SPP belum bayar. Aduh, jangan. Please, you tampakkan muka cerah di depan anak. Coba kalian masuk ke swalayan. Bagaimana shopkeepernya itu? Apa shopkeeper itu? Saya agak jarang bicara bahasa Indonesia. Apa shopkeeper itu? Iya, penjaga toko itu. Enggak, bahasa yang biasanya apa itu? Kasirnya yang jaga pintunya itu apa namanya? Iya, satpam itu. Silahkan Pak, gitu ya. Selamat pagi, gitu ya kan? Di bank itu keren. Bagaimana dia melayani. Nah, guru juga seperti itu. Mengayomi. Mengayomi. Jangan tampakkan muka yang serem. Udah mukanya serem, dampak serem lagi gitu ya. Kira-kira begitu. Oke, bisa tangkap ini ya. Nah, kalau bisa, bukan kalau bisa, tapi ini sebatas kehalusannya. Jangan langsung duduk. Biasanya kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh langsung duduk. Jangan. You stand while student. Gue artinya kamu berdiri di depan anak-anak. Oh, bukan while ya, tapi in front of student. Please stand up. Benih komedi ya. In front of student, gitu ya. Dan bicaralah dengan sangat-sangat senang. Anak-anak sekalian,
bagaimana kabarnya gitu ya. Baik Pak. Baik Pak. Ya. Baru kalian masuk, setelah itu kemana? Bicara apa setelah itu? Kalau saya gitu ya, kalau kalian mau niru saya akan tanya. Misalkan kamu mau belajar tentang kamu akan mau mengajar tentang ilmu apa namanya? Fikih gitu ya. Kamu mau mengajar fikih gitu ya. Terus kamu mau mengajarkan tentang judul apa tuh di fikih? Apa? Nikah gitu ya, baru nikah gitu ya, bab pernikahan. Jangan pernikahan dulu. Yang sebelum pernikahan apa? Toharah. Biasanya toharah ya, kalau fikih itu. Oke, di dalam media pembelajaran strateginya gitu ya. Ada strategi namanya KWL. Bisa ditulis KWL. KWL. KWL itu Kualitas lembaga Pak. tadi ini. What do you know? K pertama itu what do you know? What do you know about Merdeka Belajar? Contoh ini ya. Apa yang kamu ketahui tentang Merdeka Belajar? Ingat, sebelum masuk materi, pertanyaan apa yang kamu ajukan ke murid, ke peserta didik? What do you know? Ini supaya kamu nggak sok-sokan jadi guru, sehingga menilai siswa itu tidak punya Kemampuan. pengetahuan tentang materi yang akan kamu ajarkan. Bab yang akan. Tanya pertanyaan itu. Ini ijazah dari saya ini. Mobil tuh. Mobil tum ya. Jadi setelah assalamualaikum, berdiri di depan anak, ucapkan selamat datang, ucapkan apa saja yang bisa menyentuh kolbu. Hati. Sesudah itu, you mau mengajar tentang taharah. Tanya, what do you know about taharah? Tanya dulu ke siswa. Kalau saya ngajar, saya robek, saya potong-potong kertas, saya bagi ke anak-anak di kelas itu. Sudah pegang semua kertas, dipotong. Anak-anak siapkan pulpen. Sekarang coba kalian tulis apa yang kalian ketahui tentang toharah dalam 1 menit, atau jangan kalian batasi, tapi secepat mungkin you harus tulis apa yang you ketahui tentang toharah. Coba anak sekarang tulis yang Anda ketahui tentang toharah secepat mungkin. Anak-anak nulis suci. Yuk, kalau sudah langsung tempel di dinding. Tempel semua di dinding. Ayo cepat. Ini namanya brainstorming. Brain, otak, storming apa? Strum. Jadi otaknya itu seperti tersetrum. Apa tersetrum itu artinya? Dipaksa itu ya, dipaksa berpikir. Bahasa Arabnya apa? At-tafkir gitu ya. Syur'atut tafkir itu brainstorming itu. Bang, kalau anak alumni Mesir ya. Kan. Tepuk tangan dulu. Kalau syur'atul khotir kan respect. Nah, respect apa namanya? Reflect. Tapi kalau brainstorming itu syur'atul fikir. Cepat berpikir, no thinking gitu. Tanpa berpikir dia menulis, itu namanya brainstorming. Nah, kalian itu nanti brainstorming anak-anak dengan cara seperti ini. Udah mereka kumpulkan semua itu. Apa yang kamu ketahui tentang toharah? Ada semua di dinding itu kan? Sudah? Di dinding itu sudah ada semua? Oke. Tinggal you cek tulisan mereka. Cek tulisan mereka. Ada yang menulis tentang bersuci. Oh iya.
Jangan kamu patahkan tulisan anak itu dengan mengatakan, oh ini salah, oh ini salah. Jangan. Tugas kamu membaca tulisan yang sudah ditempel oleh anak. Bisa ditangkap langkah-langkahnya tadi ya? Oke, ini strategi yang paling gampang. Strategi yang paling gampang dan menarik. Kira-kira kalau seperti itu ada anak yang ngantuk nggak? Kalau guru mengajar seperti itu, kira-kira anak ngantuk nggak? Enggak. Enggak ada yang ngantuk. Kenapa? Karena mereka move away, bukan move on kan? Selalu bergerak. Move on kan orang jatuh cinta, kemudian putus cinta, tidak mau lagi bercinta, terus kamu bilang move on dong gitu. Tapi ini enggak. You bertugas membaca tulisan anak-anak yang sudah ditempel. Oke? Sesudah what do you know tadi, baru you move, berganti. Selanjutnya langkahnya adalah what do you want to know? Setelahnya, what do you, apa itu bacanya? What do you want to know about? Apa artinya itu? Apa yang ingin kamu ketahui tentang, di situ Merdeka Belajar. Anggap kalian mau mengajar tentang tohar. Terus ini yang kamu sudah ketahui tadi, iya kan? What do you know tadi kan? Apa yang kamu ketahui. Sekarang pertanyaannya apa? Kedua, what do you want to know? Terus apa yang kamu ingin ketahui? Beri lagi anak kertas. Apa yang ingin saya ketahui ya tentang tohar? Tulisnya. Coba sekarang anak-anak seperti tadi ya di awal ya. Coba kalian sekarang tulis apa yang kamu ingin ketahui. 1, 2, 3, tulis. Saya ingin tahu tentang macam-macam tohar. Air yang bisa menyucikan, air yang bisa dibuat bersuci. Apa air hujan bisa ditulis. Sesudah mereka menulis, disuruh mereka untuk menempelkan kembali di dinding sebelah sana. Tadi dinding sebelah situ, sekarang tempelan anak dinding sebelah kiri. Kanan kiri. Setelah itu, ini sangat teknis ya, makanya kamu harus ingat dan catat. Setelah mereka menempelkan jawaban apa yang mereka ingin ketahui pada materi tohara itu, yang menjadi materi kamu yang ditulis oleh anak-anak itu. Yang ditulis oleh anak-anak itu. Lihat. Pertanyaan mereka pertama, macam-macam air. You jelaskan macam-macam air. Yang ingin mereka ketahui definisi taharah. You jelaskan tentang definisi taharah. Gampang ya? Mereka ingin mengetahui tentang air apa saja yang bisa bersuci, Pak. You jelaskan tentang air yang bisa bersuci. Contoh ini ya, contoh. Jadi guru bicara disuruh siapa? Siapa yang ingin guru bicara itu? Siapa yang nyuruh? Siapa yang nyuruh? Siswa. Kenapa Pak? Kamu kan sudah belajar di kelas kan? Teori pembelajaran, teori Berner, teori apa lagi itu? Teori apa? Humanistik gitu ya. Teori Brunner, teori active learning itu semua pembicaraan di kelas harus gitu ya didominasi oleh siswa. Harus didominasi oleh siswa. Kalau enggak kamu ceramah nanti.
Maksud saya bukan tidak boleh ceramah, tapi kalau dari depan sampai belakang kamu ceramah ya banyak yang jadi mubaligh nanti. Ya bagus juga sih. Dan mubaligh sekarang kan minimal kan miliunan ya. Udah sampai situ? Ada yang mau bertanya? Sampai situ? Dari awal sampai sini bisa ditangkap nggak penjelasan saya? Bisa ya? Kalau nggak bisa nanti gampang. Di sini direkam sama saya. Oke. Sesudah kalian menjelaskan, ini saya coba carikan cara kalian untuk mudah menjelaskan pertanyaan anak tadi itu yang mereka ingin ketahui di kolom tadi. Pertama, you berangkat ke kelas itu, antunna harus baca, harus menulis, walaupun bukan RPP ya, namanya persiapan lah. Kalau RPP kan, jadi ambil satu kertas, you catat di sini apa itu taharah, apa macam-macam air yang mensucikan. Ini contoh ya, di kertas seperti ini saja. Boleh nggak guru itu membawa catatan ke kelas, catatan kertas? Boleh nggak? Boleh. Boleh nggak guru berdiri di kelas sambil pegang kertas, catatan kecilnya itu boleh nggak? Boleh, Pak. Boleh. Yang nggak boleh itu yang malas ngajar. Jadi jangan takut guru itu membuat catatan. Bahkan ya, itu kalau bagi saya itu wajib guru itu membuat catatan. Kalau enggak dia akan nggak karuan bicara di depan siswa. Oke ya? Oke. Setelah kamu menjelaskan tentang A, B, C tadi materi yang ditanyakan oleh siswa, you menjelaskan jangan seperti you baca Quran. Saya tidak bicara materi permainan apa-apa ya. Tapi ketika kamu menjelaskan itu, jangan seperti kamu baca pengumuman atau membaca Quran. Tapi bagaimana caranya, Pak? Caranya berdiskusilah dengan anak. Anak-anak, macam-macam air itu yang mensucikan itu apa saja? Oh, yang mensucikan itu air kelapa. Loh, air kelapa bisa nggak mensucikan? Nggak bisa, bisa Pak, kata satunya kan.